balik kehidupan desa, ada tantangan besar bagi pekerja migran. Banyak yang berangkat dengan harapan, namun menghadapi eksploitasi dan ketidakpastian hukum. Kini, ada upaya nyata untuk melindungi mereka. Ada persoalan pengetahuan, ada persoalan keterampilan, itu semua persoalan-persoalan yang kemudian menimpa kepada PMI dan keluarganya. Apakah persoalan-persoalan ini membutuhkan perdes atau tidak? Nah, tadi dari beberapa semua teman-teman mengatakan bahwa ini butuh dibuatkan perdes. Dalam pelatihan teknis penyusunan peraturan desa, berbagai pihak berupaya merencanakan perdes yang lebih kuat untuk melindungi pekerja migran. Langkah penting ini diprakarsai oleh masyarakat desa sendiri dengan dukungan ADBMI. Yang selama ini mungkin ini perlu kami apresiasi kepada ADBMI. Baru setelah ADBMI membina ataupun mendampingi kami di Kalijaga Timur, itu baru tercatat ada jumlah PMI yang ada di desa Kalijaga Timur. Itu setelah ada pembinaan dari ADBMI. Selama ini pemerintah kemana? Mohon maaf dari Pemda. Nanti kemudian bagaimana menyusunnya dalam sebuah norma gitu ya, material dalam perdes. Nah itu nanti ada pakarnya. Informasi-informasi yang dihimpun dari berbagai macam stakeholders itu dalam rangka untuk memperkaya isi atau materi dari perdes yang akan dibuat oleh teman-teman. Kemudian yang penting juga bahwa perdes ini murni inisiasi dari teman-teman desa karena menganggap bahwa mengurus soal PMI itu penting dan memang dibutuhkan oleh PMI. Skill hanya duduk sawit, itu yang terjadi di masyarakat kita. Cara mengatasinya yaitu satu, melakukan pembinaan. Yang ketiga, nama lembaga yang ada di Desa Borotoyo yang selanjutnya itu Posyandu. Posyandu ini mengurus bayi balita yang ditinggal menjadi CPNI, PMI, dan mantan PMI. Peraturan ini tidak hanya sebatas dokumen, tetapi akan menjadi pedoman dalam melindungi hak pekerja migran dan keluarganya. Terutama dari kasih PMD sendiri sudah memberikan kita celah dan ada untuk menganggarkan bagi desa-desa yang kurang berani menganggarkan tentunya untuk pembuatan atau menjalankan perdes ini sendiri. Itu sebenarnya sudah ada celah dan sudah dikasih wewenang untuk menganggarkan. Jadi kami dari Desa Borok Toyang ya sudah siap dari Pemdes kami untuk menganggarkan hal tersebut. Setiap tahun, ribuan pekerja migran berangkat mencari nafkah. Namun, banyak yang menghadapi eksploitasi, gaji tak dibayar, hingga ketidakpastian hukum. Masalah ini bukan hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga dalam proses keberangkatan mereka. Kamu nak pegawaiannya milit, kita buka nani ini kan. Kecita parantai resmi lah. Setelah dia badak dan sak melancong. Akan coba minta tolong ke BP3 Mataram yang punya cabang di Tangerang supaya mengusut. Tapi saya butuhkan sekarang kooperatif SIDE, kerjasama SIDE. Pertama, fotokopikan paspor SIDE, tiket, baik tiket bolak-balik ke Makau maupun kalau ada. Ketiadaan perlindungan hukum sejak awal membuat mereka rentan terhadap penipuan dan perdagangan manusia. Sementara itu, keluarga yang ditinggalkan menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial. Nggak ada seorang ibu yang ingin meninggalkan anak. Tapi demi masa depan dia, saya harus pergi. Sedih? Ya, karena ini memang saya pernah merantau sebelumnya, tapi saya kan belum punya anak. Sekarang saya harus pergi meninggalkan dia kan. Jelas-jelas dia masih kecil, baru umur 3 tahun. Saya ingin pergi ke Taiwan, biar nanti besarnya dia sudah ada masa depan. Anak-anak tumbuh tanpa kehadiran orang tua, menghadapi kesulitan dalam pendidikan dan psikologis. Remitensi dari pekerja migran memang membantu perekonomian desa, tapi tidak cukup untuk menciptakan kesejahteraan jangka panjang. Terus ada keinginan lagi untuk pergi merantau?
atau gimana? Keinginan pasti ada, tapi belum tahu lah kapan. Apa alasannya memilih merantau lagi? Karena kan baru pulang kan, sudah punya rumah, kemudian punya tanah. Apa alasannya? Ekonomi belum cukup. Masih masa belum cukup ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk melindungi pekerja migran. Edukasi sebelum keberangkatan, peningkatan keterampilan, dan kebijakan desa yang berpihak pada mereka. Karena ini lahir dan tumbuh dari masyarakat desa, maka harapannya Perdes ini bermanfaat, bisa dipergunakan, bisa dilaksanakan, bisa bermanfaat buat PMI dan keluarganya. Dengan adanya Perdes ini, diharapkan pekerja migran memiliki perlindungan yang lebih baik. Kebijakan ini juga harus terus dipantau agar benar-benar memberikan dampak positif. Itu saran kami dari MNC itu, mohonlah ditingkatkan kapasitas mereka-mereka yang menjadi perangkat-perangkat desa di desa-desa itu dalam rangka kegiatan ini. Jangan sampai nanti begitu bentrok kita ingin menyusun satu peraturan, kami sebagai masyarakat yang lebih pandai daripada mereka-mereka akan lucu, Pak. Nah, jadi itu saran lah ini, saran, dan mohon itu nanti agak bersyukur ini teman-teman di Sekdes kemudian perangkat-perangkat desa ini jika ini dilakukan pendampingan secara lebih luas oleh pemerintah kabupaten.